berarti hadirnya Satrio Beninget juga semacam mengancam konglomerat hitam. Oh iya, betul. Ya, betul. Jadi konglomerat hitam yang selama ini berleha-leha, kipas-kipas begini ya. Nanti itu kipas-kipasnya mergo keringetnya itu sumuk diweweran kabeh gitu. Mereka akan ketakutan dengan akan ketakutan ya karena keadilan tadi itu. Makanya silanya tadi itu ya ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Memang tahun 55 sendiri agak panas ya karena waktu itu sudah mulai ada yang berpikiran Indonesia itu seharusnya tidak menjadi negara republik tapi negara agama. Ada juga yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, dan ini dihidupkan lagi di era Orde Baru. Begitu masuk ke era Orde Baru tahun 65, setelah 65 itu kepala-kepala sekolah, kepala-kepala kantor tuh banyak yang diganti orang-orang yang ekstrim kanan. Ekstrim kanan. Gitu. Bahkan yang dulu-dulu dikejar-kejar waktu DI, TII apa itu banyak yang menjabat. Oh, iya. Dirangkul kembali. Iya. Nah ini terus berapa puluh tahun sampai sekarang ini belum ada pembersihan. Makanya nanti mungkin Satrio Beninget itu paling tidak itu memproklamirkan bahwa bangsa Indonesia itu harus kembali sebagaimana cita-cita Bung Karno yang memproklamasikan 17 Agustus 1945. Lalu dengan catatan semua orang-orang yang waktu itu terlibat terdepan di dalam peristiwa 65 tidak boleh ikut campur urusan politik. Karena dosanya sangat besar waktu itu. Dosanya sangat besar. Oh begitu. Iya. Yang kalau sistem kenegaraan nanti setelah Satrio Beninget muncul itu menurut saya kan bisa dua versi, nggak? Versi yang drastis, ya mungkin berubah dari kerajaan, kan drastis, nggak? Ada juga yang mungkin tetap republik tapi ada presiden, ada perdana menteri. Ini kan juga sudah mirip-mirip. Ya bisa. Mungkin bisa diceritakan. Presidentil yang punya perdana menteri itu bisa juga seperti waktu zaman Bung Karno. Tapi apakah mau kira-kira blok Barat Amerika CS kembali seperti itu? Kelihatannya kok tidak mau. Karena sekarang ini Barat itu sudah merasa menang. Menangnya di mana di Barat? Kondisi Indonesia sekarang itu sudah liberal yang kapitalistis, kebebasan tapi uang modal merupakan penentu dari kehidupan ini. Makanya jumlah uang itu 80% dipegang oleh konglomerat yang jumlahnya gelintiran ya, yang sisanya direbut oleh orang Sabang Merauke ini. Tapi kalau raja nanti kira-kira pakai perdana menteri nggak ya? Ada yang pakai perdana menteri, ada, karena raja itu mempunyai sifat absolut, punya hak veto ya, perdana menteri untuk melaksanakan politik supaya rakyat itu terakomodir pikirannya yang di manage, dikelola oleh sang perdana menteri tadi itu. Misalnya seperti Malaysia gitu ya. Pakai perdana menteri nggak? Pakai perdana menteri. Ya, mirip-mirip tadi ya, gitu. Ya, mirip. Berarti hadirnya Satrio Beninget juga semacam mengancam konglomerat hitam. Oh iya, betul. Ya, betul. Jadi konglomerat hitam yang selama ini berleha-leha, kipas-kipas begini ya. Nanti itu kipas-kipasnya mergo keringetnya itu sumuk diweweran kabeh gitu. Mereka akan ketakutan dengan akan ketakutan ya karena keadilan tadi itu. Makanya silanya tadi itu ya ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Bukan kesejahteraan rakyat untuk bangsa Indonesia, bukan seperti itu.
Karena rakyat itu tidak usah diurusi kesejahteraannya sejak dulu kala, sebelum merdeka sudah ngurusi sendiri, ya toh. Bahkan dulu tuh malah lebih tertata rapi gitu. Persawahannya, perkebunannya, ya, kolam-kolamnya, hidupnya di desa itu masih guyup, rukun, kondusif sekali gitu. Era Majapahit ya? Ya, bukan era Majapahit, dulu sekitar tahun 60 ke bawah, seperti itu Mas. Tahun 60, 59, 55 itu masih seperti itu. Mungkin ada himbauan nih. Himbauan saya ini kelihatannya alam ini terus-menerus akan bergerak, ya, yang sulit untuk kita duga. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk menjenguk petilasan-petilasan leluhur, dan cintailah petilasan-petilasan leluhur. Apa hubungannya, ya? Leluhur itu dinamakan leluhur. Le itu hablur, suci, lembut, luhur itu suci, ya. Jadi sangat suci, ya. Itu masih berbentuk sukma. Kalau anak cucu tuh cinta kasih dengan peninggalan leluhur, kalau ada apa-apa nanti datang ke anak cucu tuh, misalnya suatu saat Pak Jen itu pengen pergi ke Padepokan saya di Singosari, lalu ngeter sepeda motor langsung ke Singosari. Loh, sampai sana ada kabar, loh di Malang misalnya ada banjir rumput besar seperti kemarin itu, ya. Jadi leluhur itu akan jawil dulu supaya pergi dari situ gitu. Biasanya. Ya. Oleh karena itu himbauan saya terhadap anak-anak muda yang sepuh-sepuh, ya, terus datanglah ke tempat-tempat leluhur di kiri kanan Anda, pasti ada itu, karena bangsa kita dulu itu selalu dekat dengan leluhur, ya. Yang kedua tadi, kalau pengen mengetahui tentang Pancasila itu sebenarnya apa, ini saya tulis di buku ini, nanti bisa japri ke saya, ya, cuma ganti ongkos cetak aja nanti itu, ya. Karena saya tidak nyetak banyak, duitnya tidak ada, jadi ya nyetak 10, nyetak 5, kadang-kadang nyetak 20, kadang-kadang itu aja, gitu. Terima kasih, salam saya untuk Cakrawala Institute, dan memang Cakrawala Institute selalu ada di hati kita. Terima kasih.